Sita Asikula dimanapun kalian berada. Apa kabar semuanya? Finally after tahun yang lalu terakhir saya sharing sama teman-teman semuanya bersama salah satu tamu yang Mr. Chris Burns. Dan today is gonna be my very first time in 2023 with the special guest yang lagi famous in Sumba, East Nusa Tenggara dan juga in Indonesia, yaitu Miss Young Indonesia Novita Susimri Willy. Hi, how have you been? Oh, been great, happy, and so excited, Miss. Okay, I can see it. Okay, Kak Simri, congratulations sayang, finally kamu memenangkan the ajang yang sangat luar biasa membanggakan Sumba, Nusa Tenggara Timur, dan kamu keluar sebagai pemenang Miss Young Indonesia 2022. Oke, kali ini tamu saya yang pertama untuk 2023. Mau tahu pasti banyak teman-teman luar sana juga, sahabat-sahabat Simri, followersnya, aduh sudah banyak sekali saat ini yang mau tahu Simri itu seperti apa sih. Oke, cerita dong sayang, masa kecil kamu seperti apa gitu, masa kecil kamu lahir di mana, besar di mana, sekolah di mana gitu, coba please. Oke, jadi kalau lahir itu lahir di WK Bubak sebenarnya, Miss. Tapi di kartu keluarga itu tertera Mataji begitu. Oke, Mataji like your parents village ya. Oke. Dan itu tanggal 19 Februari 2006. Jadi Sweet 17 kemarin setelah happy birthday again darling Sweet 17. That's setelah ajang itu. Yes, best gift. Oh my god, that's right. You're 17. And then setelah lahir di Mataji, terus kalau SD? Sekolah SD itu di SDN Larawatu, itu dari kelas 1 sampai kelas 6. TK? Jadi, tidak TK. Jadi TK-nya hanya 2 hari, Miss. Oke, there is no like kindergarten waktu itu ya. Sama Miss juga dulu sekolah di Lamboy tidak ada. Oke, and then next. Setelah itu pas kelas 6-nya pindah, Miss. Pindah ke SDM Rua. Jadi Rua. yang lebih dekat sama rumah. Because karena orang tua Kerja, Miss. kerja. Oke, ya. And then masuk SMP-nya itu dekat rumah juga, Miss. Di SMP Negeri 2 Wanokaka. Setelah itu di sini Simri benar-benar memulai hidup yang baru, yaitu dari Simri yang pemalu jadi Simri yang pemberani, itu di SMP, Miss. SMP. Jadi ada change, jadi masih malu-malu waktu kecil gitu ya. Oke, SMP Rua. Dan saat ini kamu di SMA Negeri 1 Lamboya. Wow. Anyway, SMP berbicara tadi menarik soal orang tua kerja pindah gitu. Boleh cerita sayang, orang tua kerja di mana? Your mom. Dulu mamnya kerja di? Kalau bapak dan mama itu kerja di Hotel Nihi, Miss. Jadi mama sebagai? Mama itu waktu itu kerja di bagian spa. Oke, spa. Dan bapak di bagian security Dan sampai sekarang. Sekarang, Miss. Dan tadi juga diantar sama bapak. Thank you. Oke. Jadi ternyata Simri di mana-mana tetap security for your life ya, your daddy ya. Oke. Nah, ini sayang kamu sekarang. Nah, kita berbicara soal as you know guys, Simri one of my student at senior high school. And I follow you dari kelas 1 SMA dan sekarang kelas 3. Kamu ketua OSIS dan kamu juga aktif di berbagai komunitas. Cerita dong sayang, kamu aktif apa saja sih biar teman-teman di luar sana juga tahu gitu. Selain ketua OSIS kamu apa aja, Dis? Oke, kalau di sekolah itu aktif pramuka juga. Pramuka, and jadi then pernah jadi utusan untuk ikut paskibraka di kecamatan juga. Paskibraka juga, pramuka paskibraka. Oke, good. Jadi purna paskibraka ya sekarang. Terus dan kalau di luar itu juga ikut di komunitas English Goes to Kampung yang foundernya Miss Asti. Ada student volunteer ya sayang ya. Iya, betul. Oke. Nah, Simri di usia muda kamu itu dengan berbagai kegiatan itu kan pasti akan bertanya nih. Nah, pasti ada hubungannya dengan why kamu deserve to be Miss Young Indonesia gitu kan, karena memang recordnya kamu tuh banyak dan kamu tuh jago acting. Yes. Dan berapa film yang sudah kamu mainkan bersama your best sutradara yang hebat multitalenta si Pak Guru hit Sumba itu, udah berapa banyak sayang kamu mainkan filmnya?
Kalau untuk sekarang sudah 7 Miss. 7. 7 film. Nah, ada tidak sayang pengaruhnya dari kamu yang kecil tadi malu-malu, terus di SMP juga udah mulai terlatih mencoba untuk mengenal Simri nih yang multi talent seperti itu kan. Nah, terus ketika SMA dengan begitu banyak kegiatan yang kamu ikuti dan juga kamu aktif dan kamu juga leader sebenarnya dan kamu juga berbakat di seni peran, itu sangat berpengaruh dengan perkembangan karakter kamu bukan sayang? Biar juga teman-teman muda di sana bisa cerita. Oke. Sangat berpengaruh Miss. Jadi kalau cerita tentang masa kecilnya Simri yang dulu pas SD itu benar-benar berbeda dengan Simri yang sekarang Miss. Oke, what is Jadi that? kalau dulu Simri disuruh maju di depan, bahkan orang misalnya berbicara sama orang baru Miss, itu susah sekali. Jadi dulu sering dapat cubit dari mama karena kalau biasa sekarang juga biasa. Miss kan biasa cubit juga kan, iya, kalau betul, misalnya Miss. gak kerja PR. Jadi Simri setelah masuk SMP tuh Simri merasa kayak kalau Simri begini terus jadi pemalu terus, Simri mau jadi apa? Tapi di masa kecil waktu itu di masa SMP udah punya kritik sama diri sendiri seperti itu ya. Miss, Wah, betul. hebat. Insecure juga Miss sama teman-teman yang dapat peringkat Miss. Jadi waktu itu karena awal masuk itu Simri tidak masuk 5 besar bahkan 10 besar Miss. Really? Yes, jadi Simri merasa kenapa tidak bisa. Jadi dari situ Simri mulai berambisi begitu Miss untuk bisa masuk 5 besar dan setelah itu setelah Simri berusaha ternyata Simri Bisa. juara 1. Jadi peringkat 1 kelas. Dari yang tidak masuk 10 besar langsung lompat tuh. satu, Miss. Gila. Dan memang Miss di sekolah itu kamu memang kebanggaan ya, salah satu kebanggaan. Dan Simri ini dari kelas 10 sampai saat ini selalu juara 1 umum nih teman-teman Simri dan juga sahabat Rosvita di luar sana. Jadi anak muda ini memang luar biasa. Jadi ternyata anak-anak yang juga dari pemalu jadi percaya diri menjadi dan juga punya kesadaran di usia yang masih sangat kecil ya sayang ya, bahwa punya insecure seperti itu kan di usia muda. Nah, berbicara soal kamu, transisi kamu yang cukup bagus dan cepat nih perubahannya ke Simri, mungkin teman-teman kenapa kok Kak Simri bisa menang selain tadi berbagai macam aktivitasnya, kilas baliknya nih cerita gimana sih awalnya kamu akhirnya join menjadi Miss yang NTT gitu, gimana sih Miss? Jadi awal pendaftaran seperti yang sudah bilang ke beberapa wartawan juga, itu direkomendasikan sama Miss Asti sendiri. Waktu itu dikirim link kalau ada pembukaan ajang ini, Simri join, berpotensi begitu. Jadi Simri mencoba untuk join, tetapi di situ sebelum daftar Simri sempat ragu bisa tidak ya, apalagi ini ajang pertama kan Miss. Dan setelah join, setelah gabung atau daftar, itu Simri dapat email dari yayasan kalau lolos ke babak selanjutnya, yaitu ada interview malamnya. Jadi pas setelah mengikuti interview, di situ Simri pasrah Miss, tidak persiapan apa-apa. Jadi pasrah mau ditanya apa, ternyata ditanya yang tentang waktu itu interview yang pertama kali yang kita Miss. di di EGK Center ya, di Learning Center waktu itu. Itu first meet untuk first meet kelasnya untuk Miss. kelas. Oh iya betul. Kalau betul, yang betul. itu Simri sendiri Oh, terus iya, waktu iya. itu pinjam batiknya di Miss Asti kan. Betul, Itu Miss. batik, ingat saya itu batik waktu Kak Asti kayaknya kuliah. Jadi yes, batik Miss, itu waktu kuliah tahun 2010 awal, karena memang harus pakai batik kan masuk Iya, Miss. kuliah. Terus saya lihat kamu badan Miss Asti kan lebih kurus dulu, masih kayak sih, ternyata pas. Itu Iya, benar, Miss, aduh lucu ya, saya lupa betul. Terus Setelah itu kan pinjam batiknya di Miss Asti, jadi interviewnya pakai batiknya Miss gitu. Jadi setelah ikut interviewnya, besoknya puji Tuhan dapat info kalau lolos ke babak selanjutnya, terus harus melunasi administrasi. Yang waktu itu si Miss sama Miss juga sempat bagaimana ini gitu. Ya. Tetapi Finally kita ketemu ini ya ketemu sayang ya. sama Bapak Kepala Sekolah Sekolah juga. yang kebetulan juga sangat mendukung kegiatan ini. Jadi Terima kasih Bapak Kepsek. salahnya. Oke. Dan setelah dapat bantuan dari sekolah itu langsung melunasi. Sekitar 1 bulan ya Kak, ya kayak belajar catwalk lewat YouTube, video-video, terus kamu hampir setiap malam Miss kirim saya kirim video catwalk latihan. Oke, dear darling, kamu good job, ada perubahan. Kayak kamu setiap malam itu sudah kelihatan bahwa Simri itu
anak muda yang ngeh terhadap kesempatan dikasih gitu loh. Kenapa sih kamu cepat sekali iya Miss gitu sama Miss Asti? Kenapa? Why gitu? Oke, Miss. Jadi waktu itu Simri sempat nonton TikTok kan, Miss. Jadi Simri juga suka nonton TikTok, scroll begitu. Terus dapat quotes kalau selalu yes pada kesempatan yang bagus begitu kan, Miss. Jadi Simri juga mau kayak membangkitkan atau lebih melatih lagi kepercayaan dirinya Simri gitu. Dan Simri say yes pada kesempatan yang Miss Asti kasih untuk ikut ajang ini karena Simri juga mau. Dan ini fakta menarik sih, Miss. Ini kayak sebuah kata-kata yang menjadi doa yang akhirnya terwujud begitu, really? Miss. Okay, what is that, Jadi sayang? dulu waktu SD kan sering nonton TV kan, Miss. Jadi sering nonton Putri Indonesia. Terus waktu pernah. SMP juga nonton, terus pernah bilang kalau pengen gitu kan, Miss. Dan waktu itu sempat diskusi juga sama Lin. Dia juga tertarik sama dunia pageant. Terus kita waktu itu ikut les kan, Miss, di Summa Foundation. The English Terus, Class Summa Foundation. Dan itu dapat guest dari Nihi, terus ditanya what's your dream, dan di situ Simri sama Lin jawab I wanna be Putri Indonesia begitu, Miss. Jadi kayak mau jadi Putri Indonesia, Putri Pariwisata begitu, Miss. Dan setelah itu ketika Simri ikut ajang dan dinobatkan sebagai Miss yang jadinya. dua-dua, terus langsung Lin bilang, Kak Simri ingat dulu kita pernah omong tentang ini. Kak Simri bilang kalau ini nanti setelah Kak Simri terpilih jadi Putri Indonesia, nextnya Lin begitu, Miss. Oh my god, nah ini siap-siap buat Lin ya. Betul. Nah setelah tadi bercerita kilas balik sedikit nih gimana. Nah waktu itu kan Miss berpikir kesulitan dan Miss juga dengan kesibukannya bagaimana untuk mempersiapkan, dan akhirnya kamu dapat pengumuman untuk mewakili NTT. Ya, betul. Nah setelah itu bagaimana ceritanya kamu pendidikan gitu kan setelah ke pendidikan tambahan sebelum berangkat, karena saya merasa bahwa kalau Miss kalau mau bilang catwalk atau make up you know lah ya. Ya saya belum sempat belajar di talenta itu gitu. Chat Bunda Julie dan juga she is great, I mean like dia ibu yang luar biasa menurutku, yang akhirnya waktu itu Bun ini ada anak muda yang luar biasa dari Sumba, dia melewati ini dan saya rasa dia butuh pendidikan. Nah sebulan lah ada gitu dan langsung diiyakan ya sayang ya. Nah terus gimana ceritanya nih kamu selama di Kupang waktu selama satu bulan? Saya dengar mentornya juga luar biasa ya. Betul sekali, Miss. Jadi ketika sudah mendapat bantuan dari Bu Juli, terima kasih banyak Bunda untuk bantuannya. Thank you Bunda Juli juga untuk pendidikan Simri. Jadi di sana Simri dapat kalau tidak salah 5 kelas, Miss. Jadi ada kelas catwalk, talent show, make up, public speaking, sama English class. Jadi di sana benar-benar persiapan matang. Dan kalau berbicara tentang pengalaman menarik, itu waktu itu Simri nginapnya di rumah jabatan gubernur, yang mana di situ Simri sendiri dengan rumah yang sebesar itu begitu. Tapi anehnya Simri tidak takut, Miss. Biasanya Simri kalau jangan sampai ada setan gitu kan, Miss. tapi di situ Simri benar-benar tidak takut. Simri benar-benar sudahlah gitu, Miss. Tapi awal-awal shock nggak? Jujur awal-awal Iya, shock, Miss, benar. shock ya, nangis dikit nggak? Takut begini gitu. Because I heard your mom like everyone like Simri nangis, why you crying? Like kenapa sih kamu menangis? Are you okay? No Miss, I just missing my parents gitu. Dari kangen orang tua gitu. Terus ya kangen rumah, kangen orang tua juga sih, Miss, sama sekolah. Tapi kalau soal takut tidak, Miss. Oke. Nah terus yang saya pengen tahu ini yang tadi kan ada kelas public speaking, catwalk class, terus ada juga English class, dan semua itu ada 5, 6 berapa tadi? 5, siapa sih mereka, sebutkan dong nama-namanya. Ada Kaduli, Kaduli, my best teacher untuk catwalk, aduh, I love him so much. Terus ada siapa lagi yang English class? Terus ada Mom Feby untuk terus untuk make up sama talent show. Oke, make up sama talent show Ibu Feby, and then ada Kastif, guru bahasa Inggris. Oh ya, Kastif, and then terus ada Kakak Yesi untuk guru public speaking. Aduh luar biasa Kak Yesi. Berarti itu ya. Jadi memang ketika melihat kamu waktu itu kebetulan kita ketemu setelah 1 bulan kamu pendidikan. Miss Asi tunggu kamu di Bali dan lihat kamu dari pertama show itu udah kelihatan nih anak
is really going to be a big star. Like you full smile, very energetic, like kayak maksudnya Simri, pokoknya change-nya itu sangat membantu sih. Kamu memang sudah punya talents before, like because you also sudah biasa di layar kayak dengan kamera, dengan with Pak Solihin. Juga kamu join banyak community juga di sekolah. Kamu juga punya leadership skill. Hanya memang butuh ruang yang lebih lagi ya sayang ya, kayak untuk belajar lagi, dan kamu you kill it benar-benar waktu itu. Oh my god, this is Simri. Oh wow gitu. Nah setelah di karantina nih, setelah maju kita masuk karantina lagi nih sayang ke Bali gitu, ada pengalaman menarik tidak selama di pengalaman yang paling berkesan selama di karantina di Bali? Miss, kalau soal pengalaman itu semuanya hampir berkesan Miss, tapi yang menurut Simri paling berkesan itu waktu resort world competition Miss. Oke. Jadi di situ Simri merasa kayak ditantang nih pakai sayap gitu kan Miss. Kan waktu itu resort worldnya kita catwalk pakai sayap kan, dengan Miss. sepatu yang tinggi bisa Terus jalan. itu sayapnya kan lumayan berat Miss, dan waktu itu angin, jadi Simri ini bisa terbang, ini bisa jatuh begitu Miss. Wow. Jadi akhirnya Simri bisa begitu. Tapi pas maju awal itu Simri sempat goyang, aduh please jangan jatuh begitu. Jadi kan 2 kali take kan Miss, 2 kali maju. Jadi awalnya itu Simri sempat miring-miring kakinya, terus dikasih semangat sama kakak dari yayasan. Nanti kalau salah pokoknya tetap full senyum gitu. Jadi akhirnya pas maju kedua itu Simri benar-benar oke, sudahlah, jatuh-jatuh bangun lagi gitu Miss. Jadi sudah maju dengan percaya diri, penuh percaya diri, akhirnya Simri tetap maju dan akhirnya bisa menampilkan yang terbaik gitu, Miss. Itu yang paling berkesan dan paling menantang kalau di Bali. Oh my god, itu kamu merasa kayak ditantang, deg-degan, tapi kamu harus melewati tantangan Iya, itu. betul, Miss. Itu crazy sih. Maksudnya di satu sisi you have to be maksimal ya di situ untuk bisa tampil gitu. Ada tidak yang berubah dari seorang Simri yang manis, orang Simri yang masih anak-anak kalau boleh dilihat, ada tidak yang perubahan yang signifikan dalam diri kamu gitu yang setelah jadi Miss yang Indonesia? Paling berbeda dari Simri yang dulu itu adalah Simri yang berani mengambil resiko begitu Miss. Oke, brave to take risk. Oke. Yes, karena awalnya itu Simri hanya berani kan Miss. Awalnya hanya berani. Betul. Tapi setelah ikut ajang ini Simri mulai belajar untuk berani ambil resiko. Terus kayak berani menghadapi apapun itu. Jadi kayak misalnya hari ini mau diwawancara sama Miss untuk podcast, Simri rasa ya sudahlah, jalani saja, mau tidak mau itu harus terjadi begitu Miss. Jadi dari situ kalau sebelumnya kayak masih mikir gitu ya. Miss. Terus sebentar omong apa, sebentar bilang apa, harus buat apa, biasanya begitu Miss. Tapi sekarang terus kayak apa-apa ya sudah jalani, ya sudah jalani gitu Miss. So it means that itu close-nya you must be brave to take risk. Yes. And second, ada lagi nggak sayang yang berubah di kamu? Jadi anak muda yang berani ambil resiko. Terus kedua? Dan kalau yang kedua, yang lebih berani lagi untuk ambil tanggung jawab sih Miss. Karena kalau sudah setelah dinobatkan sebagai Miss Yang, ini kan sebuah tanggung jawab kan Miss. Betul. Jadi awalnya Simri hanya bertanggung jawab di daerah sekitarnya Simri. Tapi sekarang ini untuk Indonesia begitu Miss. Jadi Simri juga kadang kalau sendiri tuh berpikir ini Simri harus buat apa ya? Jangan sampai hanya dinobatkan terus Simri berhenti di sini. Kayaknya harus buat something lagi. Jadi setelah diajak ikut kegiatan sama Miss dan juga ke English Goes to Kampung, Simri rasa itu juga bagian dari kegiatan yang Simri mau buat. Iya dong, you just continue what you already started sayang. Kamu kan sudah memulai banyak hal, tinggal kamu continue lagi, tinggal kamu lanjutkan aksimu itu dengan platform yang kamu punya. Apa tanggapan teman-temanmu nih sayang? Udah melihat kamu tiba-tiba disambut meriah, saya masih ingat, oh my god, saya sampai merinding itu. Ribuan lautan manusia menyambut seorang bintang Simri yang 17 tahun. Awalnya Miss Simri tuh sempat berpikir karena ada beberapa teman yang menjadikan prestasi ini sebuah kayak apa sih, so artis begitu kan Miss. Awalnya pas Simri mau pulang itu Simri sempat pikir jangan sampai nanti mereka begitu. Tapi itu di luar ekspektasi, malah mereka yang lebih heboh, lebih senang, lebih bangga begitu kan Miss. Terus sering ditanya juga Simri kapan pulang, sudah tidak sabar begitu Miss. Terus pas pulang sampai
sampai ke sekolah itu teman kelas langsung serbu waktu itu sih, Miss. Waktu serbu, waktu teacher belum masuk itu langsung diserbu, Simri selamat. Kita yang paling bangga sudah punya teman kayak engkau gitu kan. Juga Simri banyak dapat DM dari teman-teman mudanya Simri kayak, ini Kak, ini saya dapat tugas dari sekolah, ceritakan tentang tokoh inspiratif, tokoh yang memotivasi saya. Jadi saya mau kasih Simri yang jadi tokohnya, katanya kan Miss. Jadi disuruh kakak kapan ada waktu luangnya, saya mau tanya-tanya, katanya. Jadi di situ Simri merasa, wah Simri sudah jadi tokoh inspiratif. Who knows gitu kan ya sayangnya. Oke, nah kalau kamu soal tokoh inspiratif, kamu punya nggak inspirator, maksudnya tokoh sosok yang kamu sangat idolakan gitu? Oke. Kalau yang pertama itu dari Miss sih. Yang pertama dari Miss, benar-benar dari Miss. Apalagi Thank belajar you. untuk ambil resiko. Jangan sampai karena ada Miss Asti di sini nih. No. Oke. Itu Miss Asti. Tapi kalau di luar itu, Simri juga terinspirasi dari perempuan-perempuan hebat, yaitu seperti Maudy Ayunda, kayak Najwa dan lain sebagainya. Dari situ juga Simri belajar untuk memenuhi yang menjadi moto Miss yang Indonesia, yaitu Be a Star. Itu Simri juga belajar dari mereka, belajar dari Miss juga. Apalagi perubahan yang Simri alami tadi itu juga Simri belajar dari Miss. Kalau soal berani mengambil resiko itu benar-benar dari Miss. Oke, dan semoga memang sama sih, saya senang kayak when the first time I saw itu kayak Asti yang di usia itu gitu kan. Cuman kan dulu kan tidak seperti di usianya kalian, bisa informasi itu, akses informasi lebih mudah gitu, ada internet. Kalau dulu kan agak susahnya, apa-apa benar-benar you have to trial and error gitu kan. Jadi memang saya senang sekali akhirnya kamu menjadikan itu, you brave to take a risk. Itu finally welcome to club. Welcome to club of brave to take risk. Jadi memang harus apapun itu, selagi tidak menyusahkan orang lain, selagi tidak melanggar hak asasi manusia, you just go for it. Oke. Nah, untuk yang berikutnya nih sayang, kalau tadi soal tokoh inspirasi, bagaimana peran orang tua untuk seorang Simri seperti saat ini gitu? Karena saya lihat beberapa waktu lalu begitu dekat ya kamu sama your parents gitu. Yes. Kalau Simri sama orang tua itu dekat sekali, Miss, karena dari dulu juga sering diajarkan bagaimana jadi berani begitu kan, Miss, dengan cara tadi dicubit. Sebenarnya itu cara yang salah, tapi bagi mama, bagi bapak itu hal yang benar begitu. Jadi biar Simri cepat sadar begitu. Dan itu ya, Miss, worth it gitu kan. Benar, Miss, benar sekali. Jadi dulu Simri kayak daripada dicubit terus, mending jadi berani gitu. Oke. Jadi sudah dari situ, terus Simri semakin merasa kayak Simri harus spend time, banyak waktu bersama keluarga. Apalagi sudah mau kuliah begitu kan, Miss. Terus kemarin juga pas persiapan pendidikan di Kupang itu sebulan lebih benar-benar tidak ketemu langsung sama orang tua, adik-adik juga. Jadi kayak begini rasanya jauh. Terus dulu Simri pernah bilang ke Tuhan, Miss, kayak waktu dimarah sama mama, terus kayak, Tuhan, Simri pengen pergi ke satu tempat yang dimana Simri benar-benar sendiri, tidak punya siapa-siapa yang dikenal di sana. Dan Tuhan jawab melalui pendidikan kemarin, Miss. Simri ke Kupang sendiri, di sana tidak ada yang Simri kenal, benar-benar orang baru. Dan Simri, mungkin kalau Tuhan jadi manusia itu Tuhan bilang rasa gitu, Miss. Tapi waktu itu kamu pernah bilang kan, tapi waktu itu kamu feel that ternyata kamu sangat belonging to your mom gitu loh. Kamu kangen betul mamanya. Sangat bisa. Akhirnya kan ketika sudah di sana. Terus kayak setelah mengikuti ajang ini juga, Miss, Simri kayak mau menunjukkan kalau Simri bukan lagi Simri yang pemalu, Mama, begitu, Miss. Jadi and you deserve it, dan memang kamu prove it. Jadi kayak Mama kemarin bilang nanti yang nonton hanya Bapak sama Mama besar, katanya kan, Miss. Simri bilang Mama juga harus ada, karena Simri mau kasih tunjuk ke Mama, Simri bukan Simri yang dulu lagi, Mama, begitu. Jadi tapi setelah Mama datang, terus Mama juga di situ kayak dari matanya Mama sudah bangga
Simri sudah berhasil. Ya sebenarnya Simri juga salah satu generasi muda yang masih kayak mau jadi apa begitu Miss. Tapi Simri kayak sekarang tuh berusaha mengenali Simri itu siapa, basicnya di mana, terus kayak apa sih talenta yang bisa Simri kembangkan supaya itu bisa dicapai begitu. Dan Simri merasa kayak Simri bisa jadi guru. Itu dimanapun. Jadi kayak itu Simri masih berusaha sih Miss cari kayak satu pekerjaan atau satu mimpi yang benar-benar Simri harus kayak usahakan sekeras mungkin. Jadi jadi mimpi mas kecilnya di Putri Indonesia, setidaknya menuju Putri Indonesia karena sudah jadi Miss yang Indonesia saat ini. Oke. Nah terus dengar-dengar nih sayang, kamu kayak sepertinya terpilih untuk mewakili Indonesia ke ajang Miss yang internasional. Maksudnya bagaimana persiapan kamu untuk itu saat ini? Oke, kalau soal persiapan itu masih menjadi pertimbangan sih Miss, karena ini ajang internasional kan Miss. Jadi kita pasti harus persiapan secara mental, fisik juga, dan juga tentunya kita butuh money. Jadi apalagi ajang internasional begitu Miss. Jadi benar-benar harus dipersiapkan itunya. Tapi wish you good luck sayang. Kalau it's about pasti kan memang kayak kemarin kita beberapa kesulitan pasti ada jalan, apalagi ini kita bangga dari Indonesia ya, setidaknya orang tua, sahabat, kerabat maupun juga pemerintah atau berbagai stakeholder pasti tidak akan menonton seseorang yang akan mengharumkan Indonesia ke kancah internasional. Jangan sampai hanya gara-gara sesuatu yang bisa kita cari, yang kita bisa upayakan, malah kesempatan itu tertunda gitu loh sayang. Jadi good luck, as personally said, kamu go for it. Dan bagaimanapun nanti, yuk kita berani lagi ambil resiko untuk goes to international, why not? Ya kan ya sayang ya, juga mengharumkan NTT di kancah internasional gitu ya sayang ya. Oke, Kak Simri, pertanyaannya mungkin yang terakhir, pesan apa sih yang mau ingin disampaikan kepada sahabat Simri, teman-teman di luar sana, juga sahabat Roswita yang nonton, mereka anak muda di usia kamu yang masih belia ini sudah mengharumkan NTT dan juga Indonesia gitu. Apa yang kamu mau sampaikan? Silakan, saya lihat kamera di sini. Oke, Miss. Jadi untuk teman-teman di luar sana, ini Simri sudah sering katakan setiap diwawancara, we are not too small to have a big dream. Jadi kita tidak terlalu kecil untuk bermimpi besar. Apalagi terkadang orang tuh remehkan kita karena kita tuh anak kampung, padahal sebenarnya kita kampung tapi tidak kampungan gitu. Jadi kita harus seperti yang Miss Asti juga bilang, kalau berani untuk ambil resiko, terus harus berani juga say yes pada setiap kesempatan luar biasa yang bisa membangkitkan kepercayaan diri kita. Jadi Simri waktu itu sempat insecure juga karena teman-teman finalis yang lain itu mereka wih gila tinggi, wih gila putih begitu. Tapi di situ Simri berani untuk melawan rasa insecure, bahkan rasa takutnya Simri. Dan Simri akhirnya okay, I must try to be myself begitu. Jadi kita harus belajar juga untuk jadi diri sendiri. Karena kalau kita jadi diri sendiri, apapun yang mau dicapai itu lebih mudah karena kita lebih nyaman. Tentunya kenyamanan itu hal yang benar-benar wajib kita miliki, sehingga kalau kita mau mencapai sesuatu ya kita tidak memikirkan apa-apa lagi, ya sudah, ini dijalani begitu. Dan untuk teman-teman di sana, Simri juga mau bilang kalau mengikuti berbagai organisasi, komunitas, apapun itu kegiatan yang positif, itu juga salah satu cara supaya kita bisa untuk mengembangkan diri kita. Dan juga jangan pernah menyia-nyiakan orang baik yang ada di sekitar kita. Seperti saat ini, Simri tidak bisa menjadi seperti ini kalau bukan ada Miss Asti, bukan ada orang tua, juga Pak Guru yang selalu dukung Simri. Hingga Simri juga bisa mendapatkan kesempatan untuk mewakili Nusa Tenggara Timur di ajang nasional, dan sekarang juga sedang dipertimbangkan untuk mengikuti ajang internasional. Jadi please
hargai, jaga orang-orang baik yang ada di sekitarnya kita, karena mereka bisa jadi salah satu orang, bahkan bisa menjadi orang yang membantu kita untuk menuju kesuksesan, karena kita sebagai manusia adalah makhluk sosial yang mana saling membutuhkan kan. Jadi karena itu jaga orang baik itu, jaga kepercayaan, jaga dan terima setiap kesempatan. Terima kasih. Di usia saya pernah nggak ngomong kayak gitu, gila. Kamu, I wanna hug you. Miss, ini belajar dari Miss sama Pak Guru. Pak Guru hit Sumba. Dan ini pintar banget. Jadi maksudnya kayak I mean like on your very young age, like you know, kamu tuh bisa. Dan itu bukan cuman pintar, bukan belajar public speaking atau yang untuk bisa katakan itu, I believe that. Tapi your experience itu yang benar-benar oh my god sayang, kamu layak jadi big star. Pasti dikelilingi orang baik. Semua itu virus kebaikan itu juga akan kembali pada orang-orang yang juga layak untuk mendapat kebaikan, entah itu mungkin dari teman, sahabat, kerabat, keluarga, kenalan. Itu sih paling penting. Jadi keep humble, tetap down to earth, dan sayang, let's go to international. Harus diperjuangkan dan sukses untuk persiapannya masuk universitas. Pertanyaan saya, anak kamu ditawarkan beasiswa ke India di Mumbai, kamu pilih India apa Indonesia? Kalau No, India apa Indonesia? Harus jawab, ini kan quick question, India or Indonesia? Indonesia. Oke. Maju internasional atau tidak? Maju atau tidak? Go. Kalau dikasih kesempatan sama Oke. Tuhan, why not? Why not? Oke, go for it. Simri yang sekarang apa Simri yang dulu? Yang sekarang, of course, yes. Oke, yang sekarang. Oke, Simri yang selalu belajar atau Simri yang selalu sukses? Simri yang selalu belajar, Miss. Oke, sukses bonus ya. Benar. Okay, so sayang, thank you so much. Good luck for your study and good luck for Miss Yang International. Amin. Amin. Semoga selalu ada jalan, dan thank you and salam buat orang tua. Thank you so much. Salam buat mama karena mama hari ini tidak ada. Hai Bapak, thank you. Terus ada adik manis di luar sana, di belakang sana. And thank you so much Pak Guru Hits Solihin. Thank you. Thank you. Bye bye. Bye bye. Thank you, Miss. Thank you.